Saudara, saya sedang ada di satu tempat rekreasi di satu daerah di Langkat, dan di tempat ini ada satu replika kapal. Kalau saya melihat kapal ini, maka saya mengingat kisah tentang Nuh. Dari sekian banyak orang, Nuh adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Saya percaya di dalam kehidupan kita yang singkat dan kehidupan kita yang hanya sekali ini, saya percaya setiap kita merindukan supaya di sepanjang kehidupan kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Apa alasannya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Kita sama-sama tahu di dalam firman Allah ditegaskan bahwa orang-orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, hanya yang seringkali menjadi masalah bagi umat-umat Tuhan adalah bagaimana konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, mengingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari melalui channel ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, video ini adalah video kedua. Kita sama-sama akan merenungkan topik tentang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana supaya dalam kehidupan kita kasih karunia Tuhan digenapi dalam hidup kita? Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang
hadapan tanganmu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, bersyukur hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada saudara dari sebuah replika kapal. Nah, dan sesuai dengan lokasi ini, saya akan menyampaikan renungan kepada saudara tentang Nuh. Saya teringat akan kapal Nuh dan kita akan belajar tentang kehidupan Nuh. Itu sebabnya topik yang akan kita belajar masih topik tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, bagaimana kita hidup mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari, saudara. Nah, di video pertama kita sudah belajar teks yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan adalah dari Kejadian pasal 6. Di mana pada waktu itu firman Tuhan mencatat manusia sudah hidup begitu jahatnya, sampai-sampai firman Tuhan mencatat bahwa Allah menyesal. Itu di ayat yang ke-6 di pasal 6 ini. Dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Oleh sebab itu dia mau melenyapkan manusia melalui air bah. Tetapi dari sekian banyak manusia, ada satu orang bersama dengan keluarganya yang mendapatkan kasih karunia. Itu yang dicatat di ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak orang, Nuh adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Nah, di video pertama kita sudah belajar apa alasannya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Karena Nuh memilih cara hidup berbeda dari orang-orang sejamannya. Itu yang sudah kita belajar dari ayat 9. Jadi di ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia. Di ayat 9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Karena Nuh memiliki riwayat hidup yang berbeda dari orang lain, itu yang menjadi alasan sehingga dia mengalami dan mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Dan di video pertama kita sudah belajar riwayat Nuh atau cara hidup Nuh yang berbeda itu adalah di mana dia
hidup benar dan saleh. Dia memilih kehidupan, cara hidup yang benar dan saleh. Di mana orang-orang sebat zamannya semua hidup jahat, hidup bejat, tapi dia hidup berbeda. Kalau ada teori yang berkata kalau saudara hidup di lingkungan orang jahat, maka saudara juga akan ikut jahat. Nuh, dia terobos teori itu, sekalipun dunia semua sudah jahat. Tetapi Nuh, dia memilih cara hidup yang berbeda. Dia hidup benar, dia hidup saleh di tengah-tengah orang jahat. Dia tidak mau tercemar oleh cara hidup dunia, tapi dia pilih hidup benar dan saleh, dan dia pengaruhi semua keluarganya untuk hidup benar dan saleh, sehingga semua keluarganya juga melalui pengaruh dan pimpinannya, mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara, alasan Nuh mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi hiduplah dengan cara hidup berbeda, hiduplah dengan benar dan saleh dalam hidup saudara, sekalipun dunia ini semakin jahat. Mari memilih cara hidup yang benar dan saleh, memilih cara hidup yang berbeda dari cara hidup dunia. Maka kasih karunia Tuhan akan tertuju kepada saudara. Dan yang kedua, di video kedua ini kita belajar, apalagi yang menjadi alasan sehingga waktu itu dari sekian banyak orang, Nuh lah yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dikatakan masih ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada banyak orang hidup baik. Ada banyak orang yang dinilai benar dari sisi penilaian dunia, ukuran dunia. Tapi Nuh bukan hanya hidup baik, bukan hanya hidup benar menurut penilaian dunia, tapi Nuh juga memiliki kehidupan, cara hidup, riwayat hidup yang bergaul dengan Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi hal kedua di sini yang menjadi alasan Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dari sekian banyak orang pada zamannya adalah karena dia menjalani cara hidup yang berbeda. Dia hidup dekat dengan Tuhan, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, itu yang hal kedua yang kalau kita rindu dalam kehidupan kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan, saudara. Mungkin ada yang mengatakan tentang pilih kasih, begitu ya. Bagi saya, kalau ada dua orang yang sama, lalu dipilih salah satu, mungkin itu pilih kasih. Tetapi kalau ada orang yang berbeda, lalu kemudian dipilih dia untuk mendapatkan kasih karunia, menurut saya itulah yang namanya tidak pilih kasih. Jadi Allah itu tidak pilih kasih waktu dia memilih Nuh. Karena memang ada alasan dia memilih Nuh. Dan memilih Nuh untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Sehingga dia tidak ikut dihukum dengan orang-orang sezamannya. Apa alasannya itu? Yang kedua, karena memang dia dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu, siapa yang akan saudara ingat? Pasti orang-orang yang dekat dengan saudara. Kalau saudara berbuat sesuatu, pasti orang-orang yang dekat dengan saudara. Demikian juga dengan Nuh waktu itu. Kenapa Nuh yang diingat oleh Tuhan? Kenapa Nuh yang akhirnya mendapat kasih karunia Tuhan? Karena selain Nuh itu memang dia hidup benar. Dia memilih cara hidup yang berbeda. Dia hidup benar. Nuh itu adalah orang yang dalam kehidupannya dia bergaul dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita di zaman ini, kalau kita rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita rindu melalui kita, bahkan keluarga kita dan lingkungan kita mengalami kasih karunia Tuhan, maka hal yang harus kita miliki adalah kedekatan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya predikat sebagai orang Kristen, bukan hanya predikat sebagai orang percaya, bukan hanya predikat sebagai orang yang beragama, saudara. Tetapi bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana dengan kedekatan saudara? Bagaimana dengan pergaulan saudara dengan Tuhan? Keintiman saudara dengan Tuhan? Hari ini, adakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Adakah saudara mengalami keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan saudara? Dalam kekristenan saudara, apakah kekristenan saudara adalah kekristenan yang benar-benar mengalami keintiman dengan Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan itu dinyatakan bukan kepada orang beragama tertentu, tetapi kasih karunia Tuhan itu dinyatakan kepada orang yang intim dan dekat dengan Tuhan.
Itu sebabnya biarlah hari demi hari alami kedekatan dengan Tuhan. Satu kali, saudara, saya pernah mengalami satu pengalaman, saya bersaksi tentang pengalaman dekat dengan Bapa di sorga. Kalau saya berdoa, saya merasakan keintiman dengan Bapa di sorga. Ada seorang anak Tuhan yang bisa dibilang dia adalah orang yang sudah berpengaruh di satu gereja. Dia sering menyampaikan firman Tuhan. Dia orang yang punya jabatan yang mempengaruhi di sana. Ketika saya bicara keintiman dengan Tuhan kepada dia, bagi dia itu satu hal yang asing. Betapa menyedihkan kalau seorang Kristen sudah menjadi pengkhotbah, menjabat di satu gereja, yang mengkhotbahi orang lain, yang mempengaruhi orang lain. Tapi dia sama sekali tidak mengerti arti keintiman dengan Tuhan, arti pergaulan dengan Tuhan, arti kedekatan dengan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari kita periksa kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebagai orang Kristen, adakah saudara sedang mengalami kedekatan dengan Tuhan? Sebagai orang Kristen, adakah saudara mengalami keintiman dengan Tuhan? Apakah saudara memahami apa yang ketika saya berkata tentang keintiman kepada saudara, mungkin keintiman kedekatan dengan Tuhan itu sulit dijelaskan dengan kata, tapi bagi orang yang mengalaminya akan paham apa artinya intim dengan Tuhan, apa artinya dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, biar setiap kita melihat kepada diri kita semua, adakah kita sedang mengalami keintiman dengan Tuhan? Kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, saudara mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, maka orang yang mengalami kasih karunia Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Alami kedekatan dengan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka hari demi hari saudara akan melihat Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Allah menyatakan tindakan perbuatan karya yang berbeda dalam kehidupan saudara. Wajar kalau satu anak Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan berbeda dalam hidupnya dari orang lain. Karena memang dia dekat dengan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan, maka alami keintiman, maka alami kedekatan dengan Tuhan. Maka dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi, di video pertama kita sudah belajar bahwa Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia memilih cara hidup yang berbeda di tengah-tengah orang sejamannya. Dia pilih hidup benar di tengah-tengah orang yang hidup jahat. Dan yang kedua, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Mari alami keintiman dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Nya dinyatakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur. Kami kembali belajar hal kedua bagaimana sehingga Nuh dia mengalami kasih karunia Tuhan. Karena dalam kehidupannya dia berjalan dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Biar dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu, sebagai orang Kristen, bukan hanya predikat kami sebagai orang Kristen, tapi kami benar-benar mengerti dan mengalami apa artinya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Biarlah hari-hari kami jalani dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan jalani sisa hidup kami bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.